Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, selamat datang kembali di podcast PP 030. Cerdas, patuh, peduli, kontribusi. Di sini kita akan membahas hal-hal yang sangat-sangat seru, bermanfaat, dan tentunya sayang sekali untuk kawan pajak lewatkan. Tak terkecuali pada episode kita yang kali ini. Penasaran? Stay tune bersama saya, Novia Nasution, di podcast PP 030. Cerdas, patuh, peduli, kontribusi. Baik, dalam podcast kita kali ini, episodenya itu akan berkaitan dengan hal-hal yang berbau roti kaleng. Kok roti kaleng sih? Kawan-kawan pajak pasti bingung kan, kenapa roti kaleng gitu? Padahal lagi puasa nih kan. Oke, untuk itu kita langsung aja masuk ke materi kita. Tapi saya tidak sendiri, kita akan ditemani dengan narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa. Langsung aja kita sambut dengan meriah, Bapak Budi Zuliadi. Halo. Halo Bapak. Apa kabar? Sehat. Jadi Bapak yang nanya saya ya Pak. Baik Pak, Alhamdulillah. Bapak gimana Pak kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak, puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ya, oke. Oke Pak, mau nanya nih Pak, Bapak ini kan udah mau Idul Fitri nih Pak. Iya. Ini orang rumah udah sibuk buat kue. Kayaknya sekarang ada kue tunjuk ya. Kue tunjuk apa tuh Pak? Beli. Oh iya beli ya. Nunjuknya di handphone juga mungkin ya Pak, belinya online shop ya. Iya. Atau nunjuk orang-orang yang terdekat ya Pak ya untuk Bisa buatin dong gitu ya. Oh, udah pada prepare lah ya. Iya. Prepare-nya walaupun beli tapi udah prepare juga lah ya, termasuk ya Pak ya. Betul sekali. Baik, sebentar lagi kan kita memang mau masuk ke bulan Syawal nih. Bulan dimana kita di tanggal 1-nya itu merayakan hari raya agama umat Islam Pak, yaitu Hari Raya Idul Fitri ya Pak ya. Identik dengan yaitu tadi ada kue lebaran begitu. Dan kemudian kalau yang Novia perhatikan juga ya. Iya, hampers. Betul. Suka tuh biasanya ada kiriman-kiriman parcel lebaran yang isinya itu ada biasanya kayak gelas cantik atau mungkin kue-kue lebaran, atau bisa jadi yang tadi Pak yang Novia bilang tadi. Ini identik dengan roti kaleng. Nah, isinya biasanya kayak ya jajan-jajanan roti kaleng gitu kan. Identik dengan itu. Dan kemudian biasanya nih kalau hari raya nih biasanya ya pastilah ya kita kayak pengen baju baru gitu kan Pak. Pasti belanja. Nah, kalau ke mall tuh pasti kalau ada tuh diskon-diskon, namanya diskon-diskon lebaran, diskon ini. Kalau perayaan hari besar pasti ada diskon-diskon khususnya gitu Pak. Nah, yang kayak gitu Pak, kita masuk ke pembahasan mengenai pemberian diskon tadi sama hampers itu Pak. Jadi sebenarnya di sini Novia pengen tahu nih Pak, hal-hal yang kayak gitu kita nih Pak sebagai penyelenggara negara. Betul. Dan atau bisa disebut juga aparatur sipil negara yang biasanya kalau awam menganggapnya bilangnya itu PNS lah ya Pak. Nah itu Pak, kalau kita dihadapkan pada kondisi seperti itu gitu, itu sebenarnya pemberian seperti itu sama kita itu apa sih Pak gitu Pak? Penyebutannya apa atau mungkin bentukannya itu apa gitu, atau kita boleh nerima atau gimana gitu? Novia bingung gitu Pak. Boleh sedikit di-sharing ke kita Pak? Jadi biasanya umum gitu ya, mau mendekatin hari besar keagamaan, kita sering mendapatkan parcel, kemudian hampers, isinya banyak lah ya. Tadi roti kaleng, kemudian ada katakanlah tadi pemberian makanan segala macam, kemudian ada buah-buahan segala macam gitu ya. Nah, biasanya itu kita kenal pemberian itu kita kenal dengan sebutan gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Yaitu secara umum meliputi, jadi itu pengertiannya luas umumnya meliputi pemberian uang, barang gitu ya. Kemudian tadi Novi udah nyebutin ada diskon, ada komisi juga, pinjaman tanpa bunga, kemudian ada tiket perjalanan juga kemudian ada fasilitas penginapan, kemudian ada pengobatan secara cuma-cuma, perjalanan wisata dan lainnya lah. Ini banyak yang diberikan, yang bisa diterima atau diberikan
di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian bisa juga diberikan secara non elektronik maupun secara elektronik. Nah, ini dinamakan dengan gratifikasi. Nah, bagi penyelenggara negara atau aparatur sipil negara dilarang untuk menerima gratifikasi, gitu. Oh gitu, berarti Pak sebenarnya pengertian luasnya itu adalah pemberian. Tapi Betul. kalau kita masuk lagi ke pengertian lebih sempitnya lagi, gratifikasi itu banyak cabang-cabangnya berarti ya Pak banyak ya. sekali. Dan hal-hal tersebut ada yang seperti Bapak tadi bilang penyelenggara negara atau ASN itu dilarang untuk menerima gratifikasi ya Pak ya. Betul. Oke. Pak, berarti Pak tadi Bapak bilang pengertian luasnya itu pemberian ya Pak ya. Betul. Berarti apa bedanya Pak pemberian gratifikasi tadi dengan pemberian yang kalau yang berlaku di masyarakat tuh yang sering dikenal masyarakat tuh kayak suap atau mungkin ada pemerasan gitu Pak oleh oknum-oknum yang bekerja di instansi pemerintah. Yang seperti itu Pak, apa memang sama atau enggak Pak? Soalnya kan sama-sama artinya kan sama-sama memberi, dilarang gitu ya. sama-sama dilarang, Sama-sama terus yang nerima kita sama-sama dilarang. sama-sama juga punya Konsekuensi. konteks negatif juga Iya. Pak gitu Pak. Nah itu bedanya apa dong Pak kayak gitu? Jadi berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi, perilaku korupsi itu ada beberapa macam. Ada itu suap, ada itu pemerasan, dan ada juga gratifikasi apabila tidak dilaporkan. Nah, gratifikasi ini dia ada ekornya, tidak dilaporkan. Nah, apa perbedaannya? Suap dan pemerasan itu sama-sama transaksional, gitu ya. Kemudian pasti keduanya punya niat yang tidak bagus gitu ya. Cuman bedanya suap itu inisiatif datang dari penerima layanan, kalau pemerasan itu inisiatifnya datang dari pemberi layanan. Namun gratifikasi berbeda. Gratifikasi ini tidak perlu transaksional sifatnya, namun ini lebih kepada tanam budi. Nah, tanam budinya sekarang mungkin nanti panennya nanti gitu ya. Jadi ada indikasi seperti itu jika tidak dilaporkan. Baik, berarti ketiga hal itu agak-agak mirip, lumayan mirip sama-sama cuman menerima. Ya sama-sama menerima Iya. sesuatu, cuman ada indikator-indikator yang memang membuat itu punya dinding ya Pak ya, punya pembeda ya Pak ya. Betul sekali, Nok. Berarti tadi yang kayak suap, pemerasan, nah itu memang yang transaksional. Ada yang dikasih oleh si pemberi dan ada yang penerima layanannya itu ngasih balik gitu ya Pak ya. Betul sekali. Nah beda dengan gratifikasi. Kalau gratifikasi tadi itu yang bentuknya tanam budi ya Pak ya. Iya. Kalau Kemudian sifatnya tidak transaksional. Oke, berarti nanti kalau misalnya ini siapa tahu di kedepan harinya itu kemudian harinya itu butuh nih sama orang ini nih gitu ya kan Pak. Ya kan bisa jadi nanti dia bantu aku. Iya. Itulah yang disebut dengan yang gratifikasi tadi ya Pak. Betul, gratifikasi. Jadi kalau misalnya PNS Pak, penyelenggara negara itu menerima gratifikasi itu Pak, menerima gratifikasi itu menerima tadi hampers atau bentuk-bentuk yang lain lah yang tadi udah disebutkan, bisa jadi tiket pesawat tadi ya Pak ya. Tiket perjalanan. Hadiah tiket perjalanan. Iya. Terus kemudian ada juga diskon-diskon gitu. Kalau nerima itu Pak, apa memang kita harus tolak gitu? Jadi kalau diskon-diskon yang ada di mall atau diskon-diskon di marketplace kita tolak gitu Pak, gimana gitu. Pak? Jadi secara umum kalau ada pemberian seperti itu, mungkin tadi ada dari wajib pajak, mungkin kawan pajak juga selama ini ada juga orang pajak kok sekarang tidak bisa menerima gitu kan, karena memang kita sudah dilarang, karena kita sudah ada gaji ya, gaji yang sudah dikasih ke kita yang itu yang diberikan negara lah ya kepada kita. Nah terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika kita dihadapkan pada kondisi seperti ini, yang paling pertama itu adalah kalau bisa ditolak. Gitu. Kalau bisa ditolak pemberian Dulu pemberiannya. Nah kemudian yang kalau seandainya tidak bisa ditolak kan bisa jadi misalkan mungkin pemberian itu tidak langsung dikirim, tidak langsung kita terima, jadi tidak langsung bertemu seperti ini, bisa jadi dikirim ke rumah
Atau langsung diletak di meja. Bisa bisa dikirim ke kantor gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah kita harus melaporkan, melaporkan. Nanti setelah dilaporkan ke KPK, maka KPK yang akan memutuskan nanti apakah barang ini menjadi milik negara atau milik kita pribadi. Berarti muaranya tadi tuh ke KPK ya Pak ya? Muaranya semua ke KPK laporannya. Oke, berarti sebisa mungkin Ya. itu pada umumnya, pada hakikatnya harusnya kita tolak ya Pak ya? Iya. Tadi Novia nanya terkait dengan diskon belanja Diskon, gitu ya. Nah itu bisa jadi ada nanti yang namanya negative list. Nanti akan kita bahas apa aja itu negative list. Tapi bisa jadi dalam kondisi kita sebenarnya kita bingung gitu ya. Jadi kita sebagai penyelenggara negara, sebagai ASN tidak boleh menerima pemberian. Tapi di sisi lain kita ada nih, katakanlah mungkin hadiah dari, mungkin kita belanja di satu mungkin supermarket ya. Supermarket mungkin karena udah belanja kita yang sudah bernilai cukup tinggi gitu ya, bagi si supermarketnya, maka kita diberikan hadiah. Nah, kita kan bingung nih. Bingung, kalau seandainya bingung mending laporkan. Nanti KPK yang akan menentukan, oh ternyata ini murni sebetulnya hadiah gitu loh. Bukan ada kaitannya dengan gratifikasi atau ada potensi balas budi di sana gitu. Berarti ada yang tergolong hal-hal yang memang boleh kita terima gitu ya Pak. Betul. Ya. Bukan seluruhnya adalah gratifikasi yang harusnya kita tolak gitu, enggak Betul ya Pak sekali, ya? Tadi Bapak sebutkan itu adalah penyebutannya adalah negative list dari gratifikasi ya Pak ya. Oke Pak, baik, mungkin bisa Bapak jelaskan, sharing ke kita apa-apa aja Pak negative listnya. Nah, negative listnya ada 15 ada 15 kawan pajak. Yang pertama itu adalah pemberian dalam keluarga, yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, mertua, kemudian suami istri, anak atau menantu. Kemudian ada anak angkat, wali yang sah, cucu, besan, kemudian paman, bibi, kemudian kakak adik, ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Mungkin ya lebih tepatnya kalau kita bahasakan, mungkin kalau dari orang tua ke anak itu mungkin uang jajan gitu ya. Dari katakanlah mungkin dari nenek ke cucu mungkin bisa jadi pemberian apa. Nah itu tidak termasuk. Kalau lebih besarnya lagi, kalau lebih besarnya lagi kayak warisan nggak masuk lah ya Pak, berarti karena itu dari hubungan darah ya Pak. Betul. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua adalah keuntungan atau bunga dalam penempatan dana. Jadi atau investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Jadi misalkan Novia nih punya, katakanlah menanam saham di satu perusahaan, kemudian ada keuntungan di sana, atau menempatkan dananya, menginvestasikan, ada keuntungan yang diperoleh, maka ini adalah yang dikecualikan. Ini masuk dalam negative list. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat dari koperasi, organisasi, kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku. Ini misalkan ada anggota koperasi misalkan, kemudian memperoleh katakanlah dari organisasinya memperoleh sesuatu bagi hasil bagi ya hasil Pak? Ya bisa bagi hasil, maka ini yang dikecualikan dari gratifikasi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan sejenis yang juga berlaku umum. Jadi mungkin Novia ada ikut kegiatan katakanlah seminar, ada seminar kitnya, kemudian ada goodie bag gitu ya. Dan ini berlaku umum. Jadi bukan hanya Novia yang dapat, tapi seluruh peserta itu dapat. Maka ini juga dikecualikan. Itu. Iya benar. Oke, lanjut Pak. Ya, berikutnya ada yang kelima, ini hadiah. Kemudian hadiah ini tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi sepanjang tidak memiliki atau tidak memiliki konflik kepentingan dan sifatnya berlaku umum. Jadi misalkan ada hadiah, tadi ada belanja di satu katakanlah marketplace gitu ya, dan ini berlaku umum. Jadi bukan karena Nopi seorang pegawai pajak dapat hadiah, yang lain Haji mumpung nih gitu, haji mumpung nih. Artinya tetap tadi
keywordnya adalah harus dia berlaku umum. Kemudian yang berikutnya adalah hadiah atau apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Misalnya Novia ikut lomba musabaqah tilawatil Quran. Masya Allah. Nah, ini seandainya ada hadiahnya, ini tidak harus dilaporkan. Pemberian hadiah itu nggak harus dilaporkan karena itu hadiah. Betul. Hadiah dari apa yang kita ikuti ya Pak ya? Iya. Kemudian yang berikutnya penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Misalkan Novia jadi pegawai terbaik nih se-Kanwil Sumatera Utara 2, maka ini juga yang dikecualikan gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya, apalagi ini ada hadiah langsung, ini ada undian, kemudian diskon, voucher tadi Nov ya, kemudian point reward atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Ini juga yang dikecualikan. Yang berikutnya adalah kompensasi atau honor profesi di luar kegiatan kedinasan yang terkait dengan tugas kewajiban sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan kode etik pegawai pejabat yang bersangkutan. Misalnya Pak. Jadi misalkan Novia ada katakanlah mengajar misalkan. Mengajar katakanlah di luar jam kerja di hari Sabtu Minggu, ngajar di SD mana gitu ya, atau mengajarkan les bisa kursus gitu ya. Maka ini juga yang dikecualikan. Intinya di luar profesi Novia. Betul. Kalau diundang untuk mengajar seminar apa gitu ya Pak ya, mengisi seminar apa itu ya tentunya ini itu harus di luar dari kegiatan kedinasan. Iya. Oke, kita udah masuk setengah ya Pak ya? Iya, yang ke-9. Yang ke-10 ya ini kompensasi yang diterima terkait dengan kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda. Gitu, Maksudnya tidak terdapat konflik benturan kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima. Jadi ini misalkan Novia ada dinas, ya ada SPD, maka ini juga yang dikecualikan. Gitu. Kalau dapat dinas ya Pak ya, iya. di dinas terus dapat honor biasanya. Betul. Ya. Kalau penyelenggara negara kan ada dinas luar, dinas, ada SPD, ada biaya transportasi, akomodasi, biaya hotel ditanggung gitu ya. Kemudian kan biasanya kan kita ngeduluanin nanti diganti. Ini juga yang dikecualikan. Berarti itu termasuk pemberian yang tidak wajib dilaporkan ya Pak? Tidak wajib dilaporkan. Kemudian Pak, lanjut Pak. Kemudian yang berikutnya adalah karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan. Nah ini karena sering tuh ada karangan bunga gitu ya, maka ini juga yang dikecualikan. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat agama lainnya dengan batasan nilai sebesar 1 juta rupiah setiap pemberi. Jadi kalau seandainya nanti Novia katakanlah nikah mungkin ya, maka nampak berarti maksimal belum ya, maksimal yang boleh diterima itu adalah sebesar 1 juta rupiah. Kalau ada lebih dari itu, maka yang lebih itu yang dilaporkan. Itu dari satu pemberi ya Pak ya. Betul. Maksimal 1 juta rupiah. Betul. Kemudian Pak, pemberian yang lainnya ada juga yang pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri sendiri si penerima gratifikasi atau suaminya atau istrinya atau anak, bapak, ibu, mertua atau menantu penerima gratifikasi. Sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan. Jadi misalkan ada pemberian, katakanlah ini tidak langsung ke pegawai negeri atau si penyelenggara negara, tapi diberikan ke atau yang kena musibah adalah saudara-saudaranya atau keluarganya, kerabatnya seperti yang disebutkan tadi, maka ini juga
kecualikan. Berarti kalau misalnya diberi atas musibah yang ditimpa oleh penyelenggara negara tersebut Iya. atau keluarganya, itu boleh ya Pak ya diterima? Boleh. Berarti tidak hanya yang kalau tadi kan ada yang pertunangan, itu kan yang hal-hal yang apa namanya Pak? Ya, yang sifatnya ini. Sifatnya senang ya, Oh, ya. iya. Jadi Bukan hanya sukacita, yang dukacita juga. gitu dukacita maksudnya. juga gitu. Ya. Yang berikutnya ya ini pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, kemudian pensiun, mutasi jabatan atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, paling banyak senilai 300.000 Nop, setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi 1 juta rupiah dalam waktu 1 tahun dari pemberi yang sama sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Nah ini sering kita kan kalau melaksanakan katakanlah ada yang pensiun, ada yang pisah sambut, itu maksimal dari masing-masing pemberi itu boleh memberikan senilai 300.000 atau maksimalnya 1 juta dalam waktu 1 tahun. Berarti kalau dia 3 kali mutasi, Tapi kan 3 kali nggak pindah? mungkin. Oh nggak Kalau mungkin dari ya kantor Pak yang ya, sama iya Pak. gitu ya. Dari kantor yang sama berarti ya Pak, yang 300 Iya, misalkan yang saya 1 juta tadi ya? Iya, dari 1 juta tadi dari pemberi yang sama. Gitu. Itu jadi Misalkan misalnya. saya pisah sambut gitu Nopi ya. Nopi ngasih saya misalkan Pak ini 300 juta. Oke. Tapi kan pisah sambut berikutnya mungkin saya udah di kantor Udah di yang instansi lain yang gitu ya. lain ya Pak ya? Gitu. Masa saya ngasih lagi gitu ya Pak? Pak, itu kan pemberian ini antar kawan pajak ke penyelenggara negara ya Pak ya? Iya. bisa Jadi kalau misalnya itu antar sesama pegawai gimana Pak? Antar sesama penyelenggara Kalau negara? antar sesama pegawai juga sama Nop. Jadi pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dan tidak terkait dengan kedinasan, ini paling banyak senilai 200.000 setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi 1 juta rupiah dalam waktu 1 tahun dari pemberi yang sama. Ini misalkan katakanlah saya mau ngasih Nopi nih, maka maksimal bukan karena perpisahan tadi ya, bukan karena pensiun, mutasi jabatan, saya mau ngasih aja. Bukan karena ulang tahun juga. Betul, saya mau ngasih aja nih 200.000, boleh, tapi maksimalnya 1 juta. Cuman dalam rangka apa ya saya ngasih begini? Ngasih uang jajan ya Pak ya. Oke baik Pak, berarti itu adalah ke 15 ya Pak ya, tadi ada 15 banyak item. sekali Banyak Pak sekali. negatif list itu. Jadi Pak, di antara negatif list itu, kalaulah misalnya kawan pajak nih merasa aduh bingung gitu kan, ini sebenarnya penyelenggara negaranya merasa aduh bingung, ini sebenarnya negatif listnya ini termasuk yang negatif list atau memang beneran gratifikasi yang harus saya laporkan gitu, itu gimana Pak? Nah makanya ketika misalkan masih bingung, ini kan kita sudah sosialisasikan Nop ya. Ya. Kalau misalkan masih bingung, itu bisa sebenarnya tanya hati nurani. Kalau merasa sebenarnya saya nggak pantas saya dapat ini nih, mending dilaporkan saja kepada UPG atau ke KPK. Jadi UPG itu tadi apa Pak? Unit pengendali gratifikasi. Oh. Jadi di setiap kantor itu ada yang namanya UPG Nop. Paling lambat itu 10 hari kerja ya ke UPG atau 30 hari kerja ke KPK. Jadi boleh mau melaporkan ke UPG-nya masing-masing Atau langsung ke KPK-nya ya Pak ya? Gitu. Jadi mungkin kalau sana sudah lewat 10 hari kerja, maka langsung aja ke KPK gitu. Oke, berarti Pak, atas gratifikasi yang kita terima tadi kan ini berarti diolah atau diproses oleh tadi kan KPK. muaranya KPK ya Pak ya. Betul. Nah, untuk itu gratifikasi yang sedang kita pegang nih Pak, ini kan berarti lagi diproses sama mereka nih Pak. Iya. Tindak lanjutnya seterusnya itu gimana Pak? Jadi Kita nanti- pegang aja atau kita diamkan di instansi atau gimana Pak? Iya. Jadi kawan pajak ketika siapapun yang menerima gratifikasi itu nanti setelah melaporkan, KPK dalam waktu 30 hari kerja setelah Dilaporkan pelaporan tadi ya itu Pak? dinyatakan lengkap, itu akan mendeklar lewat putusan KPK apakah itu menjadi milik negara atau menjadi milik pribadi. Seperti tadi, ternyata boleh, ini hak kamu ini sebenarnya murni katakanlah diskon belanja ini nggak ada kaitannya dengan urusan pekerjaan misalkan, boleh nanti pakai KPK yang akan memutuskan.
Selama itu berarti Selama itu barang tersebut itu menjadi tanggung jawabnya si penerima. berarti kita pegang. Kalau misalkan saya dapat, harus saya pegang dulu nih sampai diputuskan oleh KPK sebenarnya ini yang berhak itu apakah saya berhak memilikinya atau sebenarnya nggak boleh, ini menjadi milik negara. Jadi kalau misalnya barang tersebut itu berupa makanan Pak yang mudah basi kayak buah-buahan atau apa gitu yang memang hal-hal yang cepat basi gitu Pak. Iya. Itu gimana Pak? Jadi Masa kalau kita simpan tunggu keputusan nggak mungkin ya tunggu 30 Saya nunggu hari. keputusan KPK. Saya nggak bisa ini saya kemana-mana Iya. ini. Itu gimana Pak? Jadi kalau yang bahan makanan atau katakanlah buah yang sifatnya mudah busuk gitu ya, itu boleh disalurkan ke panti asuhan atau lembaga sosial atau sebagai bantuan sosial dari si yang melaporkan gratifikasi. Tapi dengan catatan itu harus didokumentasikan dan juga tetap dilaporkan gitu loh. Jadi bahwasanya kita tetap harus melapor. Jadi nggak ketika kita terima nggak bisa udah diam-diam aja, enggak. Karena nanti akan muncul fitnah takutnya. Jadi tetap kita laporkan. Kemudian yang dokumentasi kita penyerahan ketika kita menyerahkan tadi juga kita kirimkan. Nanti minimal kita sudah terlepas dari kewajiban melaporkan. Berarti kalau misalnya yang cepat-cepat busuk gitu, yang makanan tadi berarti gak disimpan berarti ya Pak ya? Betul, disalurkan ke ya jangan disimpan dong ya kan? Atau dimakan nggak boleh? Iya. Nggak boleh ya Pak ya. Baik kawan pajak, dari keseluruhan pembahasan kita tentang gratifikasi, tadi juga udah disebutkan negative list dari gratifikasi. Nah kami mintakan Pak kepada Bapak nih Pak, kita mau dengar nih as a closing statement dari Bapak. Baik, kawan pajak, kami menghimbau pada kawan pajak untuk tidak memberikan apapun berupa bingkisan, hadiah, hampers ataupun parcel kepada petugas pajak karena dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap. Kemudian apabila kawan pajak menemukan ada indikasi fraud atau pemerasan yang dilakukan oleh petugas pajak, bisa melaporkan ke saluran pengaduan langsung ke helpdesk Direktorat Kitsda atau ke nomor telepon 021 52 97 0777 atau bisa juga dengan laporan surat secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak, kepada Direktur Kitsda, Direktur P2 Humas, dan Direktur Penegakan Hukum serta pimpinan unit vertikal yang ada di lokasi kawan pajak sekalian. Kemudian bisa juga menyalurkan laporan tersebut melalui surat elektronik ke alamat kode.etik@pajak.go.id dan pengaduan@pajak.go.id. Bisa juga disampaikan ke Kering Pajak 1.500-200. Untuk penambahan informasi, kawan-kawan pajak semua jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Baik, acara bincang-bincang kita pada hari ini sudah berakhir Bapak. Sangat seru sekali membahas mengenai gratifikasi dan negative listnya itu tadi. Kita jadi terinfo Pak, ternyata gratifikasi itu toh bentuknya seperti itu gitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak Budi atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Semoga untuk kawan-kawan pajak semua itu bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Mudah-mudahan. Iya. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan pajak, sampai sini dulu podcast kita. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Kami pamit undur diri. Ke pasar beli rujak. Cakep. Rujak dimakan sore nanti. Artinya. Terima kasih kawan pajak. Kontribusimu sangat berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.